Lintas Jogja Malam, Pro 1 RRI Yogyakarta. Cinta tersisa dalam jiwa agar seluruh dunia hidup damai bahagia. Setetes kasih tersisa dalam diri agar setiap insani terjalin kasih suci. Hindarkan segala noda, tinggalkan setiap dosa, hadirkan
Sangyang Adi Budaya Namo Buddhaya. Pendengar selamat malam, apa kabar Anda? Bahagia sekali untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kita berjumpa dalam Panyacuciwa Buddha dengan tema Bangun Kebiasaan Bahagia. Kebersamaan kita di hari Selasa 9 Februari 2021. Dan pendengar, saat ini sudah terhubung dengan narasumber kami. Beliau Mas Arya Wamsa, Frankie MA, Deputi Yayasan Pendidikan Meta Surabaya, dan beliau juga seorang motivator. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya Mas Frankie. Namo Buddhaya Mbak Dina, apa kabar semua? Aduh, kabarnya tetap sehat, harus semangat juga begitu ya? Siap. Kalau di Yogyakarta sedang turun hujan lebat, kalau di sana tampaknya tidak. Betul Tetap sekali. harus semangat ya. Iya. Oke. Tema kita Baik. bangun kebiasaan bahagia ya Mas Frankie ya. Betul sekali. Lalu Betul sekali. barangkali ada tips, ada cara-cara juga untuk kita membangun kebiasaan bahagia ini. Artinya juga bahagia itu memang harus dipupuk rupanya ya dari judul ini. Betul sekali, harus dipupuk, harus diciptakan, harus Oke. dibangun sejak sekarang. Selengkapnya silakan Mas Frankie. Baik, oke, saya menyapa para pemirsa di Yogyakarta, saya dari Surabaya. Saya dengar juga dari Mbak Dina tadi mengatakan bahwa di Jogja sedang hujan deras, karena juga pendengaran tadi radio juga agak kres-kres gitu ya. Pakai telepon tadi. Ya, oke. Ya, mau hujan, mau tidak hujan, mau panas, mau tidak panas, itu adalah bagian cerita kita ketika kita hidup di bumi ini ya. Nah, pada malam hari ini saya ingin sharing dengan tema bangun kebiasaan bahagia. Kenapa masih ceritanya sekitar bahagia gitu ya, banyak sekali topik-topik bahagia. Tapi pada malam hari ini saya ingin jelaskan bahagia dari versi atau sudut pandang Buddha atau ajaran Buddha. Buddha mengatakan kebahagiaan itu ada dua macam dalam ajaran Buddha ya. Pertama, kebahagiaan karena kita memperoleh sesuatu, jadi bahagia karena dari luar, dan kebahagiaan yang kedua karena melepas dari dalam ya. Ada kebahagiaan dari luar kita terima, dan ada kebahagiaan dari dalam kita lepas. Nah, menurut Buddha dua kebahagiaan ini harus kita bangun. Karena tidak bisa kita hanya bahagia karena perolehan. Kalau bahagia karena perolehan saja, kita tidak akan bisa untuk menghadapi kehidupan atau kematian atau kehidupan akhir di ujung ajal kita. Maka kita pun harus belajar untuk bahagia dari melepas. Nah, saya ingin kita belajar dulu dari kebahagiaan yang paling mudah, yaitu dari perolehan. Nah, kebahagiaan perolehan menurut Buddha dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, salah satu kitab dalam ajaran Buddha. Karena kitab ajaran Buddha itu tidak bisa cuma satu buku, Mbak Dina ya. Itu banyak sekali bukunya, dan ini ada namanya Anguttara Nikaya, kelompok dari Sutta Pitaka. Kelompok 4 nomor 62, beliau Buddha mengatakan tentang kebahagiaan perumah tangga. Perumah tangga itu bisa bahagia karena memiliki, ya ini yang pertama. Memiliki apa? Memiliki harta dunia, memiliki anak, suami, istri, keluarga, orang tua. Semua hal yang kita miliki ini menjadi sumber kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaan karena menikmati. Apa yang kita miliki kita nikmati. Bisa dapat uang, kita belanjakan, ya, beli makan, mungkin sekarang lagi musim sepeda ya, beli kendaraan, beli rumah. Kita menikmati karena kita apa yang kita miliki itu kita nikmati. Yang ketiga, kebahagiaan karena bebas dari hutang. Nah, hutang yang dimaksud Buddha adalah hutang yang sulit untuk dibayar atau sulit untuk kita lunasi. Maka hutang yang bisa kita lunasi dengan prediksi hitungan yang pas itu menurut saya juga itu masih ditoleransikan. Tetapi kalau hutang karena kita tidak bisa membayar, ini jadi masalah ya. Tapi bebas dari hutang yang tidak bisa kita bayar itu termasuk kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang keempat, kebahagiaan karena tiada celah. Artinya hidup kita itu dari cara kita berpikir, dari cara kita bicara, dalam cara kita bersikap tidak melanggar aturan norma masyarakat, tidak melanggar hukum negara, dan juga tidak melanggar hukum agama. Nah, ini 4 kebahagiaan karena perolehan.
Tetapi Buddha tidak berhenti di situ ya. Buddha menjelaskan tentang bagaimana kita bisa bahagia untuk untuk kesejahteraan sekarang dan untuk kesejahteraan mendatang. Nah, supaya kita bahagia dengan kesejahteraan sekarang, Buddha mengatakan kita harus sempurna dalam usaha gigih ya. Maka bangun kebiasaan gigih. Jangan mudah mengeluh, terus tekun, kerja cerdas seperti itu ya. Jadi pantang menyerah, ya belum berhasil lanjutkan lagi, cari tahu sampai berhasil. Ini namanya usaha gigi, kesempurnaan dalam usaha gigi. Yang berikutnya kesempurnaan dari perlindungan. Apa yang kita peroleh itu kita lindungi ya. Kita asuransikan, kita ikut jaminan sosial, kita rawat, kita jaga. Jangan asal ya sudah kita dapat, misal punya kendaraan sepeda motor. Ya hujan-hujan gini ya payungi motornya. Sudah kalau mungkin kena hujan pulang dikeringkan ya, dibersihkan, dicek mesinnya, rodanya, rantainya ya. Kita harus lindungi barang-barang yang sudah kita peroleh. Yang ketiga, sempurna dalam persahabatan yang baik. Nah, ini juga penting, Mbak Dina. Kita perlu membangun persahabatan yang baik. Kita perlu, kalau sulit mencari sahabat, kita menjadi sahabat yang baik. Karena partner ini kadangkala menjadi jurang untuk kehidupan kita kalau kita salah memilih partner. Ya, partner itu salah satunya sahabat, salah duanya suami istri ya, suami atau istri. Kalau bisnis ya partner bisnisnya ya. Karena terakhir saya baca ada satu kejadian di Semarang ya, salah satu bos itu sangat percaya dengan anak buahnya, malah anak buahnya ini melarikan uangnya selama 1 tahun sekitar 4 atau 5 miliar dan hanya ditinggalkan 47.000 di tabungan bosnya. Saking bosnya percaya ya, HP-nya dipinjam, bankingnya ditransfer ke teman-temannya si anak buah ini. Wah, luar biasa ya. Maka hati-hati sekali kita dalam bersahabat ya. Kemudian yang keempat, sempurna dari kehidupan yang seimbang ya. Kehidupan seimbang itu antara apa yang kita dapat dan kita keluarkan tuh seimbang. Jangan semuanya disimpan di bawah ranjang, dibuat bunker sampai akhirnya rentah kita mau manfaatkan nggak bisa. Bukan begitu ya, ada bagian yang disimpan, ada bagian yang digunakan ya. Kekayaan itu tidak hanya dipakai untuk sendiri, dibagikan juga untuk sanak keluarga, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini 4 kesempurnaan agar kesejahteraan kita yang kini ini terawat dengan baik. Yang pertama, usaha gigi, kita lindungi apa yang kita dapat, kita perlu mencari sahabat yang baik. Yang keempat adalah kita perlu hidup seimbang. Sampai di situ, Mbak Dina. Wah, ini menarik ya. Ada beberapa contoh yang tadi juga Mas Franky sudah sampaikan. Kadang kalau kita percaya banget dengan teman, lupa deh segala sesuatunya. Iya betul. Oke. Ya baik pendengar, kami juga mengajak kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Yuk silakan bisa bergabung. Untuk line telepon kami di 580333 Anda bisa bergabung 580333. Bangun kebiasaan bahagia, atau kirimkan untuk WhatsApp-nya, ditunggu ya untuk WhatsApp-nya di 081127119111. Narasumber kami beliau Mas Franky dari Yayasan Deputi Yayasan Pendidikan Meta Surabaya dan seorang motivator. Oke Mas Franky, kita akan kembali ya setelah satu yang berikut ini. Tetap bersama ya Mas Franky. Siap, laksanakan. Apakah setelah vaksin kita masih bisa tertular COVID-19? Jawabnya masih bisa. Vaksin merupakan produk atau zat yang dimasukkan dalam tubuh manusia, menstimulasi sistem kekebalan tubuh sehingga terlindung dari sebuah penyakit. Dan ingat, vaksin bukan obat. Pemberian vaksin tidak menjamin orang tidak terinfeksi COVID-19, tetapi menjadikan orang memiliki kekebalan untuk melawan penyakit, sehingga jika terkena COVID-19 tidak menimbulkan kesakitan yang parah. Lalu, bagaimana agar vaksin efektif? Tetap terapkan 5M, memakai masker yang benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, jaga jarak aman, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas yang tidak penting. COVID-19 cepat berlalu bila saling ingat dan waspada. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go,
satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. (91,1) Pro 1 RRI Yogyakarta, Kanal Inspirasi. Ya baik pendengar, kebersamaan kita untuk malam hari ini dengan satu tema bangun kebiasaan bahagia bersama narasumber kami, beliau Mas Arya Wamsa, Franky MA, Deputi Yayasan Pendidikan Meta Surabaya dan motivator. Kita berjumpa dalam Penyuci Jiwa Buddha. Silahkan Anda bisa bergabung di 580-333 atau juga untuk WhatsApp-nya di 0811271111 dan jangan lupa juga bisa melalui Instagram kami di @RRI Pro1 Jogja, @RRI Pro1 Jogja. Mas Franky sudah bergabung ya? Oke, sudah ada yang gabung nih malam hari ini. Mungkin bisa ditanggapi ya. Terima kasih untuk Mbak Nanda di Jogonalan. Terima kasih Mbak Nanda kembali bergabung ya malam hari ini. Oke, apakah benar ya Mas bangun pagi-pagi membuat bahagia? Bagaimana sih kalau profesinya malam hari dan pulangnya pagi? Apa artinya itu nggak bahagia begitu? Terima kasih juga Ibu Nani yang juga setia bergabung. Terima kasih Ibu Nani di Cekal KM5. Bagaimana bisa menghibur diri sendiri kalau hati sedang resah dan sedih? Gitu. Silakan Mas. Oke, yang pertama dari Ibu siapa? Dari Mbak Nanda di Jogonalan. Nanda. Silakan. Oh ya, Mbak Nanda ini pendengar aktif kita. Betul, silakan. Oke, perihal bangun pagi membawa happy itu memang tidak bisa kita garansi ya. Ada bangun siang yang bisa happy juga, ada yang bangun malam bisa happy juga. Karena happy itu bukan karena bangun waktu bangunnya, tetapi lebih kepada bagaimana mindsetnya, cara dia menyikapi dirinya, cara dia menyikapi hidupnya. Karena kita juga paham dalam kehidupan kita, apalagi saya yang sekarang sudah umur 40 tahun, kita sudah mengalami banyak masalah ya, dari ditipu atau ketipu, dari difitnah, dari dibenci, disebelin, atau apapun lah masalah yang kita hadapi, bahkan kadang-kadang kita nggak minta dia muncul ya. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat masalah itu sebagai bagian dari bagian hidup kita, maka kita akan terima dengan baik ya. Tetapi kalau kita tidak menerimanya sebagai bagian hidup kita, itu menjadi penolakan. Nah, ketika penolakan, penderitaannya 2 kali lipat. Begitu juga kebahagiaan. Bahagian itu muncul sekali lagi bukan karena waktu, tetapi bagaimana kita menerima keberadaan kita menerima keminimalan kita yang sekarang. Maka kata orang, bersyukur itu ada kekuatan dari bersyukur. Bersyukur itu salah satunya menerima apa yang kita peroleh hari ini. Yang belum kita peroleh gimana? Apakah kita jadi orang yang pasif aja? Ya enggak. Ya yang belum diterima ya nanti aja. Yang kita syukur itu, yang kita rasakan terima kasih itu yang sudah kita terima. Nah dari situ maka bangunnya mau kapan aja itu pasti bisa happy ya. Mbak Nanda gitu ya. Kemudian jawabannya tidak menjamin ya bangun pagi. Nggak jamin ya. Kalau bangun pagi tiba-tiba banjir kayak di Jakarta sekarang ya tetap aja. Ya, bangun pagi karena gempa ya tetap aja shock toh. Oke. Apalagi kalau kerjanya malam hari, mungkin waktu pagi memang harus beristirahat begitu ya. Malah nggak tidur sama sekali 24 jam, lebih parah lagi ya. Iya, lebih parah lagi karena kesehatan fisik penting untuk membantu kesehatan mental ya. Berikutnya Mbak Nani ya. Bagaimana kita bisa menghibur orang kalau diri saya tidak terhibur? Betul sekali. Banyak sekali artis-artis dunia bahkan lokal yang sering menghibur orang lain tetapi akhirnya dirinya kosong. Alhasil mereka overdosis meninggalnya atau bahkan ada yang bunuh diri meninggalnya. Ya kenapa? Karena keberhasilan mereka menghibur orang lain belum tentu dia bisa menghibur diri sendiri. Maka Buddha kalau mengajarkan selalu mengharapkan kita harus bangun pulau kita sendiri sebelum mengajak atau membangun pulau untuk orang lain. Artinya
ayo kita kuatkan dalam diri dulu. Sebelum kita belum kuat, maka kita belum bisa membantu orang lain. Persis peringatan kalau kita naik pesawat udara, sebelum menyelamatkan anak kita, ya awak pesawat kan mengatakan sebelum menyelamatkan anak kita, orang dewasa harus menyelamatkan dirinya dulu. Nah, ini analogi yang seringkali kita diingatkan seperti itu. Artinya apa? Ayo bangun kebahagiaan dari dalam, ayo hibur diri dari dalam. Tetapi jadi masalahnya gini, kita kadang lupa takaran. Kita ingin menghibur kita, terus lupa menghibur orang lain. Ini jadi masalah juga. Maka ketika kita sudah menghibur sekali, kita belajar menghibur sekali juga ke orang lain. Jadi kita harus ada takarannya. Jangan sampai kita bilang, aku sendiri belum bahagia, bagaimana membahagiakan orang lain. Nah, hati-hati. Kebahagiaan kita ini seperti apa ya? Kita harus cross check. Minimal kalau kita bisa cukup makan, cukup bisa tidur, cukup bisa tinggal, maka kita sudah bisa berbagi sesungguhnya. Seperti itu, Mbak Dina. Ya. Dan pendengar, masih berbincang kita untuk kesempatan malam hari ini, bangun kebiasaan bahagia. Lalu bagaimana pandangan Anda, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Yuk silakan bisa sharing bersama beliau Mas Franky. Kami tunggu di 580333, dinantikan sekarang ya. Atau juga untuk WhatsApp-nya di 0811271111. Terima kasih untuk siapa nih, Victor yang ada di Sorogenen, Mas Victor yang ada di Sorogenen. Di awal tahun orang punya resolusi, punya harapan, namun tampaknya sulit terwujud karena masih pandemi. Bagaimana menyikapi? Terima kasih untuk Mbak Mimi di Sleman Barat. Mbak Mimi di Sleman Barat membangun percakapan di rumah yang ketemunya dengan anggota keluarga yang itu-itu saja setiap harinya ternyata juga tidak mudah. Nah, adakah solusinya? Silakan, ini menarik ya. Setiap hari ketemu WFH ya. Silakan. Iya, kata orang 4L, lu lagi. Iya deh. Iya. Oke, kepada Mas Victor dulu ya. Resolusi kalau kita buat, tentu resolusi itu sekali lagi harus memang mempertimbangkan kondisi. Ya, jangan pernah kita membuat resolusi yang tidak mempertimbangkan situasi ya. Persis ketika kita ingin membangun rumah, kita harus lihat situasinya apa, ada tanah nggak yang kita punya, kan gitu. Apakah kita bisa beli tanahnya, misal resolusinya bangun rumah bulan Februari gitu ya, berarti kita harus sudah siapkan di Januari, tanah itu sudah dibeli, kan gitu. Harus sudah ada tanahnya, sudah booking tukang bangun atau kontraktornya, sudah siap dana untuk ini. Jadi kita tidak dianjurkan membuat resolusi yang terlalu muluk-muluk, sehingga akhirnya menyakitkan hati, melemahkan semangat kita karena sulit untuk dicapai. Sekali lagi, kita hidup untuk kepentingan pribadi kita diutamakan dulu. Kenapa? Karena kita tidak bisa buat resolusi itu untuk kepentingan banyak orang tanpa kita tanpa kita memperhatikan kekuatan kita, potensi kita ya. Jadi realistik itu perlu ditekankan dalam membuat resolusi. Saya pernah belajar dalam sebuah buku, katanya ada smart way. Smart way bagaimana membuat resolusi. Smart itu kependekan dari S-nya spesifik. Buatlah sesuatu resolusi yang spesifik, detail gitu ya. Smart, M-nya measurable, terukur, A-nya achievable, bisa dicapai ya. R-nya realistik. Realistik itu nyata, mungkin banget dicapai. Dan T-nya timely. Timely itu sesuai waktunya. Nah, ini kita harus gunakan smart way itu untuk buat resolusi sehingga mudah untuk dicapai. Tapi sekali lagi, kalaupun nggak tercapai nggak apa-apa, kita ganti aja. Jadi orang yang easy going itu lebih gampang. Karena saya juga ingat kata pesan Charles Darwin ya, tokoh evolusi. Beliau mengatakan bahwa bukan makhluk terpintar dan terkuat yang bisa bisa bertahan hidup ya, tetapi makhluk yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Itulah makhluk yang bisa bisa daya tahan hidupnya bisa panjang atau peradabannya bisa panjang. Ya, kita bisa lihat dinosaurus yang besar, gagah, ganas, giginya gede gitu ya, menyeramkan kalau kita nonton T-Rex gitu ya. Tapi akhirnya musnah. Kenapa? Ya karena dia tidak belajar untuk beradaptasi. Maka oleh karena itu pesan saya untuk Mas Victor, ayo adaptasi resolusinya terhadap pandemi. Lalu kalau buat Mbak Wiwit,
Ya, Mbak Wiwit, kalau kita tadi 4L ya, lu lagi, ya memang demikian ya kalau kita sudah di rumah. Ya, kata orang kalau dekat itu bermusuhan, kalau jauh kangen-kangenan gitu ya. Oke. Ya. Ini nanti Oke, ketemu ya. gajah di pelupuk mata itu ya. Nah, iya. Gajah pelupuk mata tak tampak, semut seberang lautan Iya. tampak gitu ya. Oke. Iya demikianlah kita bisa renungkan ini sebagai sebuah reaksi dari bentuk-bentuk pikiran kita ya. Bentuk pikiran itu sekali lagi kalau keseringan dia bosen ya. Dan kalau jarang dia mencari. Nah, itu sebenarnya kita sedang mendapat sebuah clue kehidupan ya. Maksudnya apa clue kehidupan? Buddha mengajarkan kalau kita mengenal duka, kita sudah mendekat ke arah pembebasan. Kalau kita melihat orang-orang itu lagi bosen, sebenarnya kita mengerti bahwa hidup ini membosankan, tidak semenarik yang pernah kita seringkali kita dibuai indera kita bilang hidup ini wow, aku pengen hidup panjang, menarik sekali gitu ya. Nah, sekarang pas pandemi sesungguhnya kita diajar untuk mengenal duka, mengenal kehidupan itu hanya gitu aja. Sehingga apa? Jadikan ini sebagai makna, wah berarti aku harus pembebasan. Artinya apa? Kehidupan ini nggak boleh sia-siakan. Aku harus bebas dari kehidupan ini. Dalam arti setelah jadi manusia aku harus lebih ke alam yang lebih tinggi atau bahkan tidak terlahir lagi. Seperti itu. Jadi kan objek renungan. Dan kita tidak bisa menolak itu, Mbak Wiwit. Oke, terima kasih tadi Mbak Mimi di Sleman Barat. Oh, Mimi bukan Wiwit ya. Salah saya. Oke, terima kasih dari WhatsApp-nya juga untuk yang sudah bergabung Mas Febri di Nandan Sleman. Terima kasih Mas Febri. Maaf Mas dan Mbak, bagaimana supaya kita bisa menerima meski kenyataan kita saat ini dalam situasi yang serba sulit. Ini memang sering kali ditanyakan ya, ketika situasi yang serba sulit bagaimana bisa menerima. Oke, dari Syasya yang ada di Sleman, Mbak Syasya terima kasih. Saya pernah baca tersenyum dan memberi pujian pada orang lain akan membuat hidup kita juga bahagia. Benarkah dan mengapa? Begitu, silakan. Oke. Mas Febri ya. Mas Febri yang ada di Nandan Sleman. Mas Febri, oke. Menerima di keadaan sulit ya, menerima di keadaan corona ya. Menerima di keadaan kita serba terjepit itu memang tidak mudah sekali, sulit sekali ya. Nah, tugas kita itu saya selalu ingat pesan dari Bante Utamo, seorang Mahatera biku yang senior ya. Beliau mengatakan kalau Anda sulit ya jadilah hidup itu selalu seperti jari manis yang selalu manis ya. Jari manis kan selalu manis karena namanya juga jari manis ya. Jari manis itu diapit oleh jari tengah dan jari kelingking ya. Jari manis kalau lagi sulit dia akan lihat jari kelingking, ya ampun masih ada orang yang lebih sulit dari aku. Kalau kita lagi terjepit hari ini, ekonomi sulit ya, terus segala macam sulit, kita harus lihat ada yang meninggal loh hari ini, ada yang masih dirawat loh hari ini, ada yang koma loh gara-gara COVID ini. Jadi lihatlah jari kelingking yang masih banyak orang menderita, sehingga kita tidak membesar-besarkan penderitaan kita dan akhirnya kita memberikan asupan pada mental kita sesuatu yang negatif ya. Begitu juga kalau jari manis sedang happy, sedang gembira, jari manis akan melihat jari tengah. Ya ampun masih ada yang lebih happy, ada yang lebih kaya dari aku, ada yang lebih pintar dari aku, ada yang pangkatnya lebih tinggi dari aku. Maka jari manis hidupnya akan selalu seimbang. Nah ketika hidupnya seimbang, pikirannya tenang, kalau makan jadi kenyang gitu Mbak Dina. Kalau makan lo ya, tapi kalau nggak makan nggak kenyang ya kan, hidupnya tenang makannya kenyang kan gitu. Ini melatih konsentrasi nih. Iya baik. Oke, Mas Febri semoga puas. Next ke siapa tadi yang Syasya. Betul. Gimana? Mbak Syasya ini tentang membuat senyum, memberi senyum dan buat orang lain senang gitu ya. Betul. Iya, itu salah satu kemurahan hati yang akan saya jelaskan sebenarnya ketika Buddha menjelaskan bagaimana kebahagiaan dengan melepas.
Ya, kebahagiaan melepas salah satunya disampaikan oleh Buddha, kita perlu melakukan banyak perbuatan amal, perbuatan berdana atau perbuatan murah hati, salah satunya memberikan senyuman ketika lewat permisi, menyapa orang, itu yang sederhana ya, menyapa, membantu orang ya. Ya sedikit, kalau punya materi lebih berikan, punya tenaga lebih berikan, punya pikiran lebih berikan ya. Lalu pengendalian diri juga bisa kita lakukan dengan tidak kurangi, dengan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak bicara bohong, dan tidak makan minum yang membuat kita mabuk ya. Dan terakhir, belajar terus menahan diri. Ya, kalau lagi dimarahin, diam aja. Kalau salah, minta maaf. Nah, ini termasuk perbuatan jasa di mana Buddha menjelaskan ini akan mendatangkan kebahagiaan karena pelepasan, Mbak Dina. Oke. Baik, mungkin masih ada waktu untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan kali ini. Kami nantikan di 580-333 ataupun untuk WhatsApp-nya juga ditunggu ya. Nah, Mas Franky, bisa berikan mungkin tips-tips begitu ya untuk bisa membangun kebiasaan bahagia ketika kadang-kadang kan kita kalau boleh dikatakan grafiknya fluktuatif begitu ya. Kadang senang, kadang sedih, sebentar senang, sebentar lagi langsung sedih lagi. Ketika sedih, kemudian sudah nggak ingat segala sesuatu di sekitarnya yang membuat bahagia begitu. Tipsnya bagaimana? Baik. Fluktuatif hidup itu persis ombak ya. Ombak itu bisa terjadi karena ada batas pantai ya. Coba kalau dia kalau kayak misalnya kejadian kecelakaan laut karena terbentur, kapal itu terbentur dengan ombak yang harusnya tidak ada benturan, tetapi karena ada benda namanya kapal terbentur ya. Nah, kehidupan kita itu seperti gelombang ya, naik turun. Karena apa? Karena kita manusia yang sedang belajar. Alam kita ini alam menurut Buddha ya alam surga rendah ya. Artinya kita bisa melakukan penikmatan indera dan juga kita bisa melepaskan kenikmatan itu dan mencapai ke surga atau alam yang istilahnya bebas dari sedikit bebas dari keserakahan dan kebencian dan kemalasan. Nah, kalau kita sering melakukan terjadi fluktuatif dalam pikiran kita, sekali lagi itu semua karena kita tidak rutin melakukan senam mental. Nah, ini penting. Kadang-kadang kita sering sekali ingin membentuk badan kita lakukan senam tubuh gitu ya. Senam atau melakukan exercise, latihan untuk membentuk body gitu ya. Body shape istilahnya kan gitu ya. Nah, kita tapi lupa untuk membentuk mental. Kita perlu juga exercise untuk mental, latihan mental. Latihan mental itu seperti apa? Ayo, setiap perubahan kita amati, bukan kita langsung bereaksi ya. Misal kita lagi gembira, amati gembiranya sehingga kita nggak terlalu terlena dengan kegembiraan yang berlama-lama. Kita lagi susah, amati susahnya sehingga kita nggak susah lama-lama. Kita lagi pokoknya ekstrim kehidupan itu kan kiri dan kanan ya. Buddha menjelaskan ada 8 pasangan kehidupan, yaitu suka duka, miskin kaya, dipuja dihina ya. Terus dapat pujian, dapat cacian. Nah, 4 keadaan ini sudah Buddha lihat sebagai pasangan yang selalu hadir dalam hidup kita. Nah, tugas kita bukan terlena di dalamnya, tetapi kita diajak untuk latihan mental, yaitu apa? Ya, kita cukup mengamati, tidak terlalu bereaksi. Maka supaya kita tidak mudah bereaksi gimana? Setiap saat beri waktu 5-10 menit untuk duduk diam. Duduk diam aja, dosa meditasi terlalu sulit, duduk diam aja, tidak melakukan apa-apa. Dengan duduk diam, matanya tuh dipejamkan, rileks saja. Nanti pikiran berkelana kemana-mana, kita cukup amati. Ya sudah, 5-10 menit latihan itu terus, sehingga kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah bereaksi. Itu penting, Mbak Dina. Jadi pribadi yang tidak mudah bereaksi ataupun langsung bereaksi negatif ketika mendengar sesuatu begitu ya. Betul. Ya, sekali. baik Mas Franky, mungkin di akhir perbincangan kita bisa disampaikan untuk closing statementnya, bangun kebiasaan bahagia ini, silakan. Iya. Bangun kebiasaan bahagia itu dimulai dengan kita membangun kebiasaan dalam sikap hidup kita. Pertama,
teruslah belajar untuk tekun ya. Kalau kerja itu sampai tuntas, jangan tanggung gitu ya. Yang kedua, apa yang kita peroleh kita nikmati. Jangan sampai kita itu kikir jadi orang ya. Kemudian bebaskan diri dari hutang. Hutang yang tidak bisa kita bayar. Ya jangan terlena untuk uang yang banyak tapi kita nggak bisa bayar. Itu akan membuat kita pusing kepala. Yang keempat, belajarlah hidup itu taat aturan dan hukum. Ya, hukum yang ada itu dihormati, dijalani, ditaati. Jangan sekali-sekali dilanggar. Kemudian rawatlah apa yang kita peroleh. Rumah yang sudah didapat dirawat, dicat kembali, dirapikan, dibersihkan, dipel. Beranilah untuk bersahabat dengan orang-orang yang luhur. Kalau kita sulit mendapatkan sahabat yang luhur, jadilah sahabat yang luhur. Hidup itu berimbang. Jangan sampai kita itu hanya besar masukan atau besar pengeluaran tapi kecil di pemasukan. Harus berimbang. Perkuat keyakinan, perkuat moralitas ya. Perkuat juga atau perluas kemurahan hati, kemudian terus pertajam wawasan kita. Mumpung masih di rumah, mumpung ekonomi lagi sulit, ayo perbanyak pengetahuan, cari pengetahuan-pengetahuan gratis lewat perenungan atau lewat buku-buku yang kita belum pernah baca. Dan yang terakhir, selalulah suka beramal, berdana, berulas asih, berlatih kendali diri, dan terus menahan diri. Seperti itu Mbak Dina. Oke, terima kasih Mas Franky untuk perbincangan kita di kesempatan kali ini. Ya, Siap. mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semuanya tetap bahagia di masa yang sulit. Tadi beberapa menanyakan hal tersebut. Iya. Oke, dan mudah-mudahan juga besok benar-benar bisa bahagia, segera bahagia yang sesungguhnya. Aduh. Oke, terima kasih Mas Franky, sukses selalu. Namo Buddhaya. Yes, namo buddhaya.